jambu ya. Merah jambu itu beda dengan merah delima. Orang kadang-kadang ada tahu rahasia merah delima. Merah delima ya. Merah delima. Merah delima itu apa? Rasulullah termasuk ya orang yang sangat mencintai, menyukai pakaian berwarna merah. Ulut nyambat ini apa? Hari ini melihat banyak tadi di belakang ya, memakai baju abang hari ini sesuai dengan mungkin ya merayakan kemerdekaan merah putih. Tapi kan banyak yang baju abang. Dan Rasulullah senang suka termasuk pakaian warna pakaian yang disukai Nabi merah. Merah dan lima. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu dari mana? Jadi kata-kata merah dan lima. Ya, itu juga hari itu rahasia. Kita kata bahasa itu, tetapi itu yang melihat kata merah dan lima. Dan ada hubungan di situ penjelasannya. Maka ya kecantikan, keindahan bidadari tadi yang menunjukkan buku dan bahas masalah kitab tadi, warna kitabnya tafsir sudah bersiap warna merah dan lima abang itu kompor bukunya itu menarik dan indah, apalagi isi di dalamnya yang berjudul tadi bidadari. Maka banyak orang yang melupakan janji Allah memberikan kaum bidadari ini, tak pernah dia menginginkannya, memintanya, tapi yang diinginkannya yang ada di dunia ini. Itu hanya yang disibukkannya. Bahasa kita itu memang asal tak panggilannya kebinian. Tapi kadang semua punya keinginan, ya Allah persediakan baginya bidadari. Itu yang dijelaskan di sini. Maka mereka mencintai keluarga. Nah, yang halal kan kepingin itu bininya atau istrinya yang sesuai dengan akad nikahnya. Pun juga yang dimaksud di sini jangan sampai diperbudak oleh istri. Kenapa ulun menjelaskan demikian? Ya, karena ada korelasinya dengan makna kemerdekaan. Nah, ulun hubungkan sedikit. Terpulang temanya sesuai sini. Saya mau ulang-ulang, Pak. Memang Allah menghendaki itu. Kemerdekaan itu, ya, menurut ulama ahli tasawuf, tentu berbeda dengan ulama-ulama yang syariat. Imam Al-Junaid Al-Baghdadi pernah menjelaskan bahwa orang merdeka itu adalah orang yang hatinya tidak diperbudak oleh apapun selain Allah. Hatinya tidak diperbudak oleh apapun selain Allah. Jangan sampai ya niat di dalam melakukan sesuatu itu karena makhluk. Memakai minyak wangi, parfum, itu kalau niatnya hanya langsung yang pertama ditujukan untuk makhluk, maka ya itu bisa ya, menyebabkan seseorang dengan niat itu dikategorikan sebagai ahli maksiat. Contoh, pada pakai minyak wangi itu kan bagus, dia mau salah niat, nah niat itu hati, ini dipermudah tadi oleh makhluk, maka bisa terhitung maksiat, baik ini lelaki maupun kebinian. Kalau untuk wanita contohnya
Nabi pernah bersabda dalam sebuah hadis, "Idza staqtaratul mar'atu famarat 'ala qaumin yajidu rihaha fa hiya zaniyah." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila seorang wanita memakai minyak wangi, parfum, idza staqtaratul mar'atu famarat 'ala qaumin, lalu dia berjalan melintasi kaum lelakian, liyajidu rihaha, supaya mereka yang dilakunya tadi mencium semerbak harum minyak wangi ini yang dipakainya. Wahia zaniyah, maka dia dianggap sebagai seorang berzina. Nah, coba. Karena hati salah saja diperbudak oleh makhluk. Nafsu makhluk juga menginginkan untuk orang saja, ya, supaya orang lelaki dan akhirnya apa? Harusnya di iklan ada tuh, di iklan tuh ada sengaja memakai. Kan ada juga lelaki yang memakai itu juga apa namanya tuh deodoran. Wah, melintasi bebinian sampai bebinian tuh tengket. Nah, coba. Itu sama juga dengan memakai wewangian tadi, ya, ini dikategorikan sebagai ahli maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Orang yang hatinya ya merdeka itu contohnya Buya Hamka. Buya Hamka ketika di penjara ada masalah dia. Yang dipenjarakan cuma fisik, tapi hati dan pikiran beliau tidak dipenjara. Apa yang terjadi? Maka beliau keluar dari penjara menghasilkan sebuah karya kitab tafsir namanya Al-Azhar. Orang mungkin bertanya kenapa kitab tafsirnya berjudul Al-Azhar, karena beliau belajar ya, kepada Syekh Al-Azhar Mesir ketika itu yang bernama Syekh Muhammad Abdul. Jadi beliau ini belajar ngaji di Mesir ke Al-Azhar langsung pada Syekh Muhammad Abdul. Maka itu nama kitab tafsirnya Al-Azhar. Itu sejarahnya. Termasuk ya saya tutup penulis kitab di Zilalul Quran itu di penjara, tapi juga menghasilkan karya di Zilalul Quran. Kenapa? Karena yang di penjara cuma fisik, hati dan pikiran tidak bisa dipenjara. Tapi yang anehnya ada orang yang hatinya di penjara, hatinya yang diperbudak. Diperbudak oleh apa ataupun siapa? Diperbudak oleh diantaranya perbudakan dari sisi ujian, ya, hawa nafsu. Kan banyak orang sekarang ini ya diperbudak oleh ujian. Biasanya itu terjadi juga kepada perempuan. Kebinian itu kamunya memakai baju hanyar, baju bagus, itu kalau ditanya kepada dirinya kenapa dia memakai pakaian ini sebagainya, alhamdulillah karena ingin dipuji. Kalau ingin dipuji itu sudah diperbudak. Kan kita sadar hati itu tidak merdeka itu. Di antara kita sadari atau tidak kita sadari, ada perbudakan lagi yang kedua, takut. Itu hati juga, takut kada lulus, takut kada berhasil, takut kada duduk, ya kan ada. Itu diperbudak juga dengan rasa takut. Banyak itu anggota-anggota dewan itu yang sudah banyak habis modal, ada juga yang takutan itu, kada duduk. Orang yang takut
Itu ya disebabkan kurangnya iman. Kalau para wali-wali Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kenapa mereka tidak ada takutan? Karena sudah benar-benar beriman dengan rukun iman yang keenam, di antaranya qada dan qadar itu. Ketetapan Allah. Jadi hidup ini kita hanya diperintahkan syariat, hasil sudah ada ketentuannya. Allah yang lebih tahu yang mana terbaik buat hambanya. Maka kalau ada yang kecewa, kan takut ada yang tempat itu dulu kecewa dalam hal apa aja, jabatan, di mana aja bentuk jabatan itu, maka orang itu sedang diperbudak. Bahkan ya demi untuk merealisasikan keinginannya sanggup melakukan yang diharamkan, itu berbudak. Maka dalam Al-Quran ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Tidakkah engkau memperhatikan orang yang telah menjadikan hasrat keinginannya sebagai Tuhan? Padahal momen bulan Rabiul Awal ini Nabi SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis, la yu'minu ahadukum hatta takuna hawahu taba'an lima jitu bi. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa maksudnya? Tidak beriman seseorang di antara kalian. Ulama ahli hadis mentakwilkan tidak sempurna keimanan seseorang di antara kalian sehingga hasrat-hasrat keinginannya selaras dengan apa yang datang dari. Jadi dengan kita setiap punya keinginan hendaknya ditimbang, sesuaikah dengan yang datang dari Nabi, sesuaikah dengan keinginan Allah, keridhaan Allah, ataukah ini hanya semata-mata keinginanku, kemauanku, kehendakku. Kalau keinginan kehendak kita, hati-hati. Tanda-tanda seseorang yang melakukan sesuatu dan mengharapkan sesuatu untuk terrealisir, ya, akan terrealisirnya sesuatu itu adalah karena nafsunya. Mudah saja, mudah kalau ingin mengetahuinya. Tanda-tandanya itu adalah bila hatinya susah, apa yang diinginkannya itu tidak terrealisir. Itu aja. Hasrat keinginannya ada tercapai, lalu susah hatinya. Nah, berarti dibalik itu tadi dong, karena nafsu. Sama halnya dengan kita, ya, ketika kita memiliki pasangan hidup kita, ya, keluarga kita, istri kita secara khusus misalnya, kita pasti Bapak Ibu bahasa orang sekarang ekspektasi, harapan. Berharapan bini itu ngas, kalau berharapan bini itu soleha, soleha itu lebih rinciannya tuh, pintar bermasak, taat, kemudian dimintai tolong ajar, kemudian komunikatif. Wah, ini ada perfect tuh Pak. Sekalinya kada dapatnya itu tuh, seringkali susah hatinya. Kada betah di rumah, kenapa? Bisa rumah bini nanti di luar punya. Di rumah itu kiamat dah, kayak asal di neraka. Nah ya tuh. Padahal masing-masing kita belum pasti yakin sepakat menginginkan baiti jannati. Rumahku adalah surgaku. Itu kan keinginan kita, kalau harapan kita. Tetapi bisa saja apa yang kita inginkan Allah tidak kasih. Tapi dengan catatan, tidaklah setiap apa yang kita inginkan, yang kita anggap itu baik-baik buat kita, bisa jadi itu buruk buat kita. Yang kita anggap tidak baik, ternyata itulah yang terbaik buat kita. Nah, itulah makna wa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun.
Boleh jadi apa yang engkau benci, engkau tidak sukai, itu yang terbaik buatmu. Dan boleh jadi apa yang engkau sukai, engkau cintai, itu buruk buatmu. Allah Maha mengetahui, sedangkan kalian tidak mengetahui. Nah, di bab ini ya, dengan kita dikasih, jangan terlalu mencintai, menginginkan apa dan sebagainya. Tapi jangan lupa ya, bisa jadi Allah menjanjikan buat kita pasangan, tidak istri kita, tapi bidadari nanti di dalam surga. Jadi artinya Pak, jangan menghabiskan ya, merusak hati kita karena diperbudak oleh ya nafsu tadi, diperbudak oleh keinginan tadi. Nah, maka itu orang yang merdeka itu adalah orang yang hatinya ya tidak butuh kepada dunia dan dunia tidak butuh kepadanya. Itu perkataan Rabi'atul Adawiyah. Maka itu Rabi'atul Adawiyah itu berapa kali dilamar, orangnya soleh, ya, alim, sugih, tapi tidak ada yang diterimanya. Kenapa beliau tidak menerima ya? Karena cintanya yang bersangatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beliau terkenal ya dengan sang pencinta. Bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, kaum muslimin muslimat rahimahullah. Kemudian yang keempat, yang kelima, wa yuhibbuna nafsa wa yansawna Allah. Mereka mencintai dirinya sendiri dan melupakan Allah. Bapak dan ibu-ibu, bapak orang tua kami yang kami muliakan, kaum muslimin wal muslimat rahimahullah. Yang terakhir, yang kelima ini ya, seringkali terjadi pada kita di dalam kehidupan kita. Banyak orang mudahnya mengikrarkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Tapi dalam realitas kehidupannya enggak begitu. Kita mudah saja kalau ingin mengukur kita ini termasuk orang yang benar enggak di dalam ikrar kita, pernyataan kita itu. Kita mengatakan dalam sholat senantiasa lillahi ta'ala. Pernah kita bahas itu. Coba boleh kita tanya orang yang sholat sunat duha atau mengamalkan amalan-amalan tertentu, itu kebanyakannya, tapi bukan berarti menuntut dia masuk situ, bukan menuntut. Kebanyakannya bukan lillah tapi li nafsi. Ya. Kita saja ya, waktu lapar, kalau kita lapar lalu makan, yang kita ingat waktu makan itu laparnya kita enggak pernah ini Allah kan yang memberi rezeki nikmat makanan. Nah, kita makan itu ingat Allah yang memberi rezeki makan kan? Ataukah ingat diri kita? Dalam kehidupan kita, satu contoh yang lain, ketika dengan kita Bapak Ibu diberi orang misalnya, mohon maaf, mobil Avanza, senang apa kita? Senang sekali waktu itu. Sujud syukur, alhamdulillah, nangis. Saya mau nanya, ada nggak Bapak Ibu yang mau menjual hidupnya dengan mobil Avanza?
Artinya Pak, boleh nggak hidupnya diambil, tapi dikasih apa enggak? Pasti tidak mau. Artinya Pak, jangan hidup, matilah, nah, tapi kasih apa enggak? Mau lah. Pasti tak mau. Kenapa? Hidup itu mahal. Tapi mohon maaf, ketika kita bangun dari tidur, pas bangun, kesenangan kita ketika bangun hidup dan kita masih hidup sama enggak dengan ketika kita mendapatkan amanah? Mana yang lebih senangnya? Senang dapat amanah. Itu sebuah indikator kita itu ingatnya kepada Allah. Ingatnya kepada Allah itu hanya memandang yang zahir, tapi melupakan yang sifatnya batin. Dan itu banyak yang terjadi, sehingga keimanan kepada yang gaib kurang. Padahal kalau keimanan kita yang kepada yang gaib itu kuat, maka orang inilah ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Bahasa ulur, ampun ada, kalau ada dengan kita yang merasa susah, mengeluh akhirnya disebabkan dengan apa yang didapatkannya, itulah tanda ingat kepada Allah. Cara ingatnya bukan dengan bimbingan Allah, tetapi dengan keinginannya suami. Kenapa? Saya sudah katakan tadi, mana mahalnya hidup dengan apa yang didapatnya. Kalau masih hidup kan syukuri. Rumah terbakar, alhamdulillah aja. Rumah ada terbakar, aku masih hidup. Nah itu tuh yang muncul tuh. Ada temuan di dalamnya, masih hidup, alhamdulillah. Kadang mau mengeluh, ini kadang-kadang, mohon maaf, ya barang belum datang terlambat, usah. Azan sudah berkumandang, ada sembahyang, sudah aku mau kayaknya sembahyang, mandangnya ini belum datang lagi, aku kedatangan. Ketenangannya dengan datangnya barang, bukan dengan bersama dengan Allah, bukan dengan zikrullah, bukan dengan ingat kepada Allah. Banyak itu. Aku pada kawai sembahyang kena banyak pikir di situ. Berarti ketenangannya sudah datang bangah tanah sudah ya. Ayolah sembahyang lagi. Nah, batinnya menentukan ketenangan itu dengan dirinya, bukan dengan Allah yang memberikan ketenangan kepadanya. Sering terjadi. Sama halnya ya, dalam kehidupan kita, alhamdulillah ada makanan datang kepada kita, melihat aku yang kayak ini kan seleranya, cocok lauknya. Ini yang sudah menyampaikan. Berarti selama ini ingin memandang nikmat yang dimaksudkan, makanan yang masuk mulutnya, dia merasakan nikmat, itu inya yang menentukannya. Aku amun hanya yang kayak ini, aku pada selera pada badan makan ya. Berarti inya menganggap inya yang memberikan merasakan nikmat itu. Sudah tahu pada ingat ya? Ini maksud tadi di sini. Orang yang kadang ya ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencintai dirinya sendiri dan melupakan Allah. Karena ingat Allah. Karena ingatnya di mana? Yang membuat makanan bernikmat masukkan untungnya hanya Allah semata. Bukan makanan yang dimakannya, bukan minuman yang diminumnya, bukan pikirannya, bukan keinginannya. Amun aku merasa nikmat, anggap nikmat. Amun aku menganggapnya kada nikmat, maka kada nikmat. Berarti ya. Ini merupakan. Maka Rasulullah SAW mencontohkan Bapak Ibu kepada kita, sidin kada suah mempermasalahkan makanan dan minuman. Pernah suatu hari beliau lauknya, kan roti loh, lauknya itu acar.
Maka apa kata beliau? Senikmat-nikmatnya lauk adalah kacang. Tapi ada orang salah paham, dianggapnya ya yang paling nikmat itu kacang. Akhirnya apa? Sejak makan ada lauknya. Ini ada paham asbab wurudnya hadis ini. Maksudnya apa? Nabi sakit tidak mau meremehkan lauk makanan, apalagi tidak, pokoknya nyaman tumpah. Kenapa nyaman tumpah? Karena beliau makrifat betul bahwasanya siapa yang memberi nikmat itu yang diperhatikan, bukan masalah nikmatnya. Siapa yang memberi nikmat? Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Dan tidak ada satu nikmat pun yang kalian dapatkan kecuali ianya datang dari Allah. Yang dilihat ini dari Allah. Sekarang begini, kalau lauk kita itu Bapak Ibu, mohon maaf, nasi ajalah, lalu kerupuk, hambar, kita makan. Saya bertanya, kira-kira nyamanlah makan kayak itu? Bisa nggak lahap makannya? Mungkin ada dengan jawab kita, paham, oke, pada kamu menambah deh. Betul tidak? Sudah kau nambah, kalau gitu tuh model lauk, maka itu kan pernah apa lauknya ya, dan awahan, wah, marah lah ya, itu pukul nikmat jadinya nanti. Man lam yashkur qalil la yashkur katsir. Orang yang tidak bisa mensyukuri yang sedikit, ngalih mensyukuri yang banyak, susah nanti. Yang membuat dia susah mensyukur yang banyak siapa? Allah. Kenapa? Yang sedikit itu datang dariku, yang banyak itu dariku. Yang sedikit kau pada suka, berarti kan suka orang aku, kalau beri lagi nikmat itu. Akhirnya tidak bisa mensyukuri. Hati-hati. Kita Bapak Ibu bisa bersyukur bukan karena kita, maka kita minta tolong Allah ma'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tapi kalau selalu menyandarkan kepada diri, berarti Tuhan kita itu diri kita, bukan Allah. Maka ketika kita melihat itu apa? Senang diingat, itulah diajar kita musyahadah, menyaksikan yang memberikan karunia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, apa ujar Nabi? Hum minni bara wa ana minhum bari. Artinya mereka itu jauh dariku dan aku jauh darinya. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang berbahagia, kita semua senantiasa di bawah taufik hidayah, bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggal dalam keadaan husnul khatimah dan selalu istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang perlu sampaikan. Bila ada salah kata minta pun kita lakukan itunya. Kita akhiri kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Astaghfirukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.